Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما وصلى الله على محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, terakhir kemarin kita sampai di mana? Tauhidnya. Dari mana kemarin? Terakhir Qawaidul Arba. Itu 4 kaidah mengenal kesyirikan. Sudah selesai apa belum? Belum ya? Belum. Baru ke berapa? 3 ya? Yakin? Ya kan, baru ketiga. Baik, 4 kaidah mengenal kesyirikan yang harus kita ketahui, dan kemarin baru sampai yang ketiga ya. Berarti mau masuk yang keempat lagi berarti. Sambil kita mengulang kembali 4 kaidah mengenal kesyirikan ini perlu kita ketahui. Dan ini sangat penting sekali karena tidak ada yang merasa aman dari kesyirikan. Coba, iman siapa yang lebih kuat daripada iman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dia berdoa kepada Allah, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, Mekah. Kemudian dan jauhkanlah waj'alni, jauhkanlah saya dan keturunan saya, keluarga saya dari apa? Dari menyembah berhala-berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang tauhidnya Masya Allah, tak ada yang meragukan. Akan tetapi dia tidak merasa aman dengan kesyirikan. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihindari oleh Allah dari kesyirikan. Bukan untuk dia juga, tapi untuk keturunannya juga. Masya Allah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita doa apa? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Hafal doa ini? Hafal? Ada yang hafal? Siapa yang hafal? Siapa yang hafal doa ini? Ada yang hafal? Doa ini? Ini masuk. Doa ini sebenarnya doa ini setelah tahiyat sebelum salam juga. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Oke, hafal? Oke. Gimana? Ini doa artinya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Jadi kita berlindung kepada Allah dari sesuatu berbuat syirik kepada Engkau, apa yang aku ketahui, dan aku berlindung dari berbuat syirik yang tidak aku ketahui. Artinya apa? Kesyirikan itu kadang bisa kita terjebak kepada kesyirikan sementara kita tidak tahu ternyata kita sudah melakukan kesyirikan. Makanya Rasulullah berlindung, ya akhi. Sahabat dulu, para tabi'in, mereka benar berhati-hati dan khawatir dan takut terhadap kesyirikan. Sangat khawatir dan sangat takut terhadap perbuatan syirik. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, imannya Masya Allah itu. Tidak ada yang meragukan dari kita ini meragukan imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dia disebut As-Siddiq,
Ya, Abu Quhafa dia adalah as-siddiq yang selalu membenarkan apa yang Rasulullah SAW bawa. Akan tetapi dia juga berdoa kepada Allah dan berlindung kepada kesyirikan. Karena ini berbahaya. Dan Nabi SAW juga menjelaskan bahwanya syirik itu lebih tidak saking ketidakketahuannya ibaratkan semut yang hitam kemudian berjalan, ada yang dengar suara semut? Ada yang dengar? Tidak tahu. Tidak dengar kan suara semut dia berjalan? Artinya syirik itu kira-kira lebih halus pula dari itu lagi. Kalau semut aja kita nggak tahu, bahkan mungkin banyak kita yang pergi kebun mungkin nginjak semut. Benar nggak? Karena tidak tahu. Sering mungkin kita injak, mungkin kita macam-macam lah. Karena kita tidak tahu. Makanya kenapa Nabi Sulaiman tersenyum mendengar ucapan seekor ratu semut. Qalat namlah. Berkatalah ratu semut, ya ayyuhan namlu, wahai bangsa semut. Artinya apapun jenis semut apa saja pada saat itu, mau serangga, mau semut ini, semut hitam, semut api, apa semuanya. Udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke tempat lubang, ke sarang-sarang kalian, ke lubang kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun. Atau kalian nanti keinjak oleh Nabi Sulaiman. Sementara tidak sadar. Artinya apa? Seakan-akan ratu semut mengingatkan bangsanya, mengingatkan rakyatnya apa? Jangan sampai kalian keinjak oleh Nabi Sulaiman, sementara mereka nggak sadar. Mereka nggak sadar keinjak mereka. Jangan salahkan Nabi Sulaiman. Ya, ini Ratu Semut ini berhusnuzon kepada Nabi Sulaiman. Jangan sampai kalian keinjak oleh Nabi Sulaiman, sementara mereka tidak sadar. Artinya kalau kalian keinjak bukan salah mereka tidak tahu, tapi salah kalian. Maka kalian masuk ke dalam sarang kalian. Paham? Cerita. Nah, dengan ucapan semut ini menggelitik Nabi Sulaiman, makanya fatabas sama dhahika. Lalu dia tersenyum, tertawa mendengar ucapan semut tersebut. Jadi semut ini berhusnuzon kepada Nabi Sulaiman. Kalau kalian keinjak oleh Nabi Sulaiman, bukan berarti Nabi Sulaiman sengaja, dia tidak tahu. Berarti salah kalian. Kalian sudah saya suruh masuk karena Sulaiman dan pasukannya akan lewat. Saya suruh kalian masuk. Jadi kalau kalian keinjak oleh Nabi Sulaiman dan pasukannya, bukan salah mereka tidak tahu. Artinya di sini ya kawan, Nabi SAW menjelaskan bahasanya semua syirik itu begitulah. Kadang-kadang kita nggak sadar. Makanya dalam doa Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari berbuat syirik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Karena kadang-kadang kita banyak melakukan kesyirikan sementara kadang kita tidak sadar itu syirik. Karena ketidaktahuan kita, dan disitulah kita kadang-kadang tidak tahu ilmu gaib semuanya. Makanya mudah-mudahan Allah maafkan. Akan tetapi kalau kita melakukan kesalahan karena tidak belajar, kelalaian kita tidak mau menuntut ilmu, ya berarti salah kita. Kenapa kita tidak mau belajar? Kenapa kita tidak mau menuntut ilmu? Salah kita. Tapi kalau kita sudah berusaha untuk belajar, sementara ada yang terlewatkan, itulah yang disebut Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Yang kita tidak tahu. Ya memang kita sudah berusaha belajar, namun karena keterbatasan kita sebagai manusia, mungkin terjebak kepada kesalahan, maka mudah-mudahan itu Allah Subhanahu wa taala tidak akan hukum kita. Tapi kalau kita dengan menyepelekan dari belajar ilmu tauhid, belajar tentang masalah akidah, kemudian kita terjebak kepada kesyirikan, kita kena kepada melalaikan kewajiban dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah, insyaallah di 10 awal Zulhijjah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi hidayah kepada kita untuk belajar. Yang mana al-amal soleh di 10 awal Zulhijjah ini Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya mengumumkan kepada kita bahwasanya pahalanya besar. Kalau ibarat kerja, gajinya besar.
Saking besarnya gajinya melebihi dari gaji orang fisabilillah. Nah, orang fisabilillah masih besar gajinya. Karena istilahkan pahala di gaji. Pahala lah istilahnya. Oke. Kecuali orang yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya, jiwa, kemudian dia enggak kembali. Artinya dia berperang, berjihad di jalan Allah dengan membawa harta, kemudian dia gugur sebagai syahid. Enggak balik dia, itu baru bisa menyamakan orang yang beramal soleh di 10 awal Zulhijjah ini. Kemudian perlu kita ingat, karena sudah berjalan berapa hari kita nih? Kalau berdasarkan keputusan pemerintah, tanggal 1-nya hari Selasa kemarin ya. Ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti sekarang kita sudah masuk 6 hari. Berarti tinggal 4 hari lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Masih ada peluang 4 hari lagi untuk meraih gaji yang besar. Untuk beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah wal fajr wa layalin ashr. Demi 10 malam. Di sini ada ikhtilaf di kalangan ulama tafsir. Ada yang mengatakan 10 akhir Ramadan, ada yang mengatakan 10 awal Zulhijjah. Akan tapi menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya di dalam surah Al-Fajr ini walayalin asyar ini maksudnya 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Kenapa Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah? Ya kan, Allah bersumpah dengan benda, dengan waktu, dengan tempat, ya kan? Nah, kalau dengan tempat seperti apa? Mekah, ya kan? Kemudian masjid, mungkin ya. Jadi Allah memuliakan ada tempat, ada waktu, ada benda. Nah, seperti tempat yang dimuliakan Allah masjid. Kalau Allah bersumpah dengan tempat ya seperti Mekah. Allah bersumpah dengan benda, demi matahari, demi bulan, benda kan? Demi tin, demi zaitun. Allah juga bersumpah dengan waktu. Nah, ini dengan waktu ini yang banyak nih. Allah bersumpah banyak dengan waktu. Wal laili, wan nahari, wal fajri, was subhi. Ya kan? Wad duha. Ini waktu. Wal asr, wal fajr, wal layalin ashr. Ini waktu. Dengan benda enggak banyak lah. Dengan tempat lebih sedikit lagi. Tapi dengan waktu Allah banyak menggunakan. Nah, dan biasanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Allah bersumpah dengan benda atau waktu atau tempat, berarti benda atau waktu dan tempat tersebut memiliki keistimewaan dibandingkan dengan yang lain. Memiliki faedah yang besar. Makanya Allah bersumpah waktu salah satunya adalah 10 awal Zulhijjah. Berarti apa? Kenapa Allah bersumpah dengan 10 awal Zulhijjah? Ya, karena orang banyak lalai. Kalau 10 akhir Ramadan, mungkin orang pada sibuk menyiapkan diri untuk beribadah, menyiapkan diri untuk i'tikaf, menyiapkan diri untuk qiyamul lail, menyiapkan diri untuk bersedekah, menyiapkan diri untuk ibadah baca Quran dan seterusnya kan. Tapi di 10 awal Zulhijjah banyak yang lalai. Bahkan mungkin menganggap sama hari 10 awal Zulhijjah dengan hari-hari yang lain. Ada enggak perubahan? Kalau kita lihat ya, kalau 10 akhir Ramadan dibandingkan dengan hari yang lain banyak perubahan kita. Benar enggak? Banyak peningkatan. Benar kan? Contoh dari segi baca Quran. Mungkin kita lebih banyak baca Quran. Ya, yakin itu. Dari segi berdiam diri di masjid, lebih banyak persiapan kita untuk masuk 10 akhir Ramadan. Nah, dibandingkan hari yang lain. Termasuk sholatnya, termasuk mungkin infak sedekahnya. Tapi di 10 awal Zulhijjah banyak yang menganggap sama dengan hari yang lain. Tidak ada perubahan. Makanya ditekankan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW juga menginformasikan kepada kita. Ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah. Tidak ada amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Ahabbu di sini dia mengatakan lebih besar pahalanya, lebih dicintai. Dan amal soleh yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah ini melebihi dari hari-hari yang lain. Artinya karena waktu 10 awal Zulhijjah ini memiliki amalan spesial, memiliki pahala yang besar, memiliki gaji yang besar dari Allah Subhanahu wa taala.
akan tetapi banyak yang lalai sehingga menganggap sama, tidak ada perubahan. Kemarin kita sebelum hari Selasa, hari Senin, Ahad sebelumnya kemarin kan, mungkin kita biasa-biasa. Nah sekarang kita biasa-biasa aja, nggak ada perubahan apanya. Baca Quran mungkin sama aja dengan sebelumnya, benar nggak? Atau mungkin ibadah lain, sholat malamnya, atau mungkin menuntut ilmunya, atau mungkin zikirnya, atau mungkin sedekahnya dan seterusnya, tidak ada perubahan. Maka diingatkan kembali oleh Rasulullah SAW, 10 awal Zulhijjah ini adalah hari yang sangat mulia dan yang paling utama dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tentu ada yang paling utama nanti di tanggal 10 itu namanya kurban. Ada yang kirim WA dari jemaah UPI, di mana nggak tahu siapa orangnya, tentang masalah korban. Kita singgung sedikit, saya jelaskan. Jadi yang lebih, jadi Allah bersumpah wal fajr wal fajri. Wal fajar, fajar apa artinya fajar? Subuh. Apakah setiap subuh? Tidak. Kalau yang di surat ini bukan setiap subuh. Kalau umpamanya aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar, berarti setiap waktu subuh. Akan tetapi fajar yang di surat Al-Fajar ini bukan fajar setiap subuh. Berarti ada yang spesial ya. Fajar apa? Nama tafsir menyebutkan adalah 10 Zulhijjah. Adalah fajar tanggal 10. Fajar tanggal 10. Jadi enggak sama. Kalau fajar dalam ayat yang lain seperti dalam surah Isra itu aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajar. Ini adalah fajar setiap subuh. Was subhi idza tanaffas. Akan tetapi kalau fajar di sini bukan fajar semuanya, tapi fajar spesial, yaitu 10 awal Zul atau tanggal 10 Zulhijjah. Oke? Nah, walayalin ashar, nah walayalin ashar ini baru 10 dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah. Oke. Walayalin ashar dari tanggal 1 sampai 10. Kali ini khusus dia tanggal 10. Apa ibadah yang afdal itu? Ihraqud dam. Ihraqud dam artinya apa? Berkorban, menyembelih hewan korban. Maka hewan korban ini memang ulama berikhtilaf. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Namun kenapa yang lebih rajih Allah alam adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ibaratkan. Akan tetapi ada wajibnya. Kapan wajibnya? Kapan wajibnya? Satu, apabila dia bernazar untuk berkorban. Umpamanya saya bernazar hari raya Idul Adha 1444 Hijriah saya berkorban. Saya bernazar, maka wajib dia berkorban. Oke, bernazar. Jadi nazar itu bukan berarti kalau apa ya, ada timbal balik. Maksudnya gini, sampai lulus P3K saya nyembelih kambing. Nah, itu namanya nazar, ada yang diharapkan. Ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh, bayarnya wajib. Sampai lulus P3K saya akan korban 1444 Hijriah umpamanya kan. Ini kata Nabi SAW, tidak ada gunanya bernazar seperti ini. Tidak akan mempengaruhi takdir. Paham tak? Kan kita tes P3K nih, lulus atau tidak kan sudah ditakdirkan. Jadi kita mau nanti sampai lulus saya nyembelih kebau, nyembelih sapi, nyembelih apa, tidak ada pengaruhnya. Oke? Tidak ada pengaruhnya. Makanya hukumnya makruh. Tapi kalau saya bernazar akan berkorban 1444 Hijriah ini, nah itu wajib. Oke? Kemudian yang kedua, wajibnya kapan? Kalau dia umpamanya punya kambing nih, katakanlah dia melihara kambing, itu kambing tuh boleh saya beli? Oh enggak, itu kambing saya akan korbankan. Nah itu wajib.
Ketika dia menunjuk ini untuk korban, maka harus dikorbankan. Oke? Nah, sementara pada umumnya korban sunnah muakkadah. Apa bedanya korban yang sunnah muakkadah dan wajib? Kalau yang korban untuk nazar dan untuk yang ditunjuk tadi, maka dagingnya nggak boleh dimakan sama yang korban. Oke? Nggak boleh dimakan. Tapi kalau korban biasa, tidak ada nazar, tidak ada yang apa tadi, maka itu boleh dia makan, yang maksimal sepertiga. Oke? Atau dia mau serahkan semua juga tidak masalah. Oke? Kemudian hewan dikorban itu 3 jenis. Onta sejenisnya, mau onta Afrika, mau onta Asia, mau onta apa, pokoknya onta. Kemudian sapi dan sejenisnya, kerbau, jawui, apa lagi? Lembu, itu pokoknya itu sejenis. Kemudian kambing sejenisnya, domba, itu yang dikorbankan. Akan tetapi mana yang lebih afdal secara urutan? Pertama tentunya yang banyak daging, yang gemuk itu kan. Kemudian onta 1 orang itu lebih afdal. 1 orang dia sendiri korban, lebih afdal. Kemudian di bawahnya sapi 1 orang lebih afdal. Kemudian domba atau kambing. Kemudian baru onta berserikat, kemudian sapi berserikat. Paham? Jadi lebih afdal sendiri-sendiri. Oh, kami kurang orang, tidak ada istilah kurang orang, yang ada istilahnya kurang duit. Paham? Karena masih banyak. Aduh, kami sekarang kurang orang, tidak ada istilah kurang orang. Kan ada umpamanya sapi baru 5 orang. Coba carikan ada nggak emang orang? Kami kurang orang. Tidak ada istilah kurang orang, yang ada kurang uang. Paham? Kenapa? Maksimal 7 orang, unta ataupun sapi maksimal. Tapi kalau cuma ada 5 orang, cuma 2 orang, enggak masalah. 1 orang aja boleh. Jadi tidak ada istilah kurang orang. Karena masih ada sampai sekarang istilah kurang orang itu masih ada. Paham? Enggak harus, cuma ada 3 orang, ya udah beli sapi. Yang penting di atas 2 tahun. Kalau unta di atas 5 tahun, kalau kambing di atas 1 tahun, kalau domba di atas 6 bulan. Akan tapi pendapat yang ada lagi pendapat mengatakan domba juga disamakan di atas 1 tahun. 1 tahun udah penuh, masuk bulan pertama, tahun kedua itu udah boleh dikorbankan. Domba atau kambing. Itu enggak masalah. Jadi tidak ada istilah apa kurang orang, yang ada kurang uang. Oke? Nah, apa syarat orang berkorban? Orang berkorban itu ya tentu Islam dia. Jadi kalau ada umpamanya gimana, ada perusahaan orang kafir terus dia ngasih sapi untuk korbankan, ya berarti bukan korban, sedekah namanya. Atau infak, tapi tetap tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kafir umpama kan, kalau dia memberikan, kan ada kadang-kadang perusahaan kan, pemiliknya perusahaan ini katakanlah orang Cina umpama kan, yang dia bukan Islam umpama. Kemudian dia menyerahkan bantuan sapi atau kambing umpama kan untuk korbankan. Berarti itu bukan korban namanya. Oke? Karena syaratnya harus Islam. Harus Islam. Kemudian balik. Nah, itu baru korban namanya. Kemudian apalagi mampu. Apa ukuran mampu? Ukuran mampunya cukup dia kebutuhan pokok selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu berlebih dia, berarti dia udah mampu berkorban. Untuk tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, 12, 13 kebutuhan listrik sudah, SPP budak sudah, makanan untuk anak semuanya udah, umpamanya baju hari raya anak udah semua, bersisa dia berlebih, itu udah dikategorikan mampu itu. Oke? Nah, jadi ukurannya itu mampu tidak mampu. Ini adalah kalau yang ingin berkorban. Oke? Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang ibadah kita di 10 awal Dzulhijjah agar meningkatkan amal. Nah, amal salah satunya adalah berkorban nanti di tanggal 10 sampai tanggal 13 sebelum atau menjelang asar. Sebab kalau sudah masuk sore atau maghrib nanti sudah tidak masuk lagi. Oke, dianggap sedekah biasa kalau sudah lewat tanggal 13 nanti. Baik, itu agar kita dalam kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di 10 awal Dzulhijjah ini seperti belajar, menuntut ilmu, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita syukuri. Ini pahalanya besar.
pahalanya besar. Apalagi kita sudah kategori musafir, berjihad jalan Allah dalam menuntut ilmu. Karena kata Imam Ahmad bin Hanbal, mempelajari tentang hal-hal yang bisa, ya ini kan masalah akidah nih yang kita pelajari. Masalah akidah kan, kita sudah usul salasa sudah selesai. Di sini belum. Kemarin di apa ya? Di apa? Kerumutan. Ya kan belum selesai. Di sini baru apa? Usul sita udah kemarin. Belum. Intinya kita sudah belum ya. Usul salasa kalau kita sudah belajar masalah akidah, masalah ini penting sekali. Kenapa? Untuk membantah orang-orang yang menyebarkan keraguan-raguan terhadap agama ini, terutama masalah akidah. Bahkan kata Imam Ahmad, kalau kita mempelajari cara membantah orang-orang yang menimbulkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan terhadap agama, itu bagian dari jihad fisabilillah. Oke. Jadi kita belajar tauhid ini dalam rangka apa? Membentengi diri kita, membentengi agama ini dari yaitu pemahaman-pemahaman yang menyesatkan manusia. Keraguan-keraguan yang ditanamkan. Masya Allah sekarang media sosial sekarang la ilaha illallah. Kalau enggak berhati-hati, banyak informasi-informasi. Ada suatu sekolah yang mana syekhnya menyebarkan ini paham tuh la ilaha illallah. Itu kalau kita simak baik-baik, bagi yang awam, iya pula ya. Kena logikanya main. Masya Allah, ada satu lembaga sekolah yang dianggap seorang syekh, dianggap seorang jadi panutan, kemudian menyampaikan fatwa-fatwa, mengambil dari ayat juga. Ngambil dari ayat ya akhi. Masya Allah. Kalau orang awam tuh, sedangkan kita yang ya Allah, mudah-mudahan Allah menjaga. Ayat disampaikan memang, hadis disampaikan, tapi dia menafsirkan dengan caranya sendiri. Maka dengan kita mempelajari masalah akidah ini, itu insya Allah bisa membentengi itu. Kata Imam Ahmad, membentengi diri kita, menyelamatkan manusia dari keraguan-keraguan yang ditanamkan oleh orang-orang yang sengaja mengeruhkan akidah ini, itu lebih afdal daripada orang yang puasa, sholat untuk dirinya sendiri. Lebih afdal kalau kita pelajari dan membantah orang-orang yang menyebarkan pemahaman-pemahaman ini. Oke? Baik. Jadi kembali kita sedikit mengulangi bahwasanya kaidah untuk mengenai kesyirikan, qala Syekh rahimahullah, antalam anal kufar alladzi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah taala wal khaliq al mudabbir wa anna dzalika lam yudkhilhu fil Islam. Hendaklah kamu ketahui bahwasanya orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu sebenarnya berikrar bahwasanya Allah adalah pencipta dan pengatur alam ini. Akan tetapi tidak menyebabkan mereka masuk Islam. Artinya secara ringkasnya, mereka hanya beriman kepada tauhid al-rububiyah, akan tetapi tidak beriman kepada tauhid al-uluhiyah. Masih ingat tauhid uluhiyah, ar-rububiyah? Oke. Jadi orang itu mengimani ar-rububiyah adalah mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah terhadap makhluk. Umpamanya Allah menghidupkan, mematikan, menyembuhkan. Itu adalah menciptakan. Itu namanya rububiyah. Nah, mereka meyakini itu. Akan tetapi karena mereka kena di uluhiyahnya, di tauhid ibadah mereka, maka tetap mereka itu dikategorikan oleh Rasulullah SAW kufar, orang musyrik, dan itu diperangi oleh Rasulullah SAW mereka yang pada saat itu. Oke. Kemudian yang kedua, annahum yaqulun ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurba wa syafa'ah. Kami sebenarnya tidak menyembah mereka, arti berhala itu tidak menyembah mereka, akan tetapi kami membuat perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai syafaat. Contoh bahwasanya mereka kaum Nabi Nuh menyembah Wadda, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, Nasrah, itu sebenarnya mereka tidak menyembah itu. Awalnya mereka hanya perantara. Kalau kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya mereka itu
Seperti kalau di kaum jahiliyah itu Lata. Lata itu orang soleh yang kalau ada musim haji dia selalu membagi-bagikan sedekah kepada orang musim haji. Akan tetapi setelah dia mati dibuatlah patungnya, karena zaman dulu belum ada kamera. Dibuat patung tujuannya untuk memotivasi beramal. Supaya apa? Oh, saya ini biar bisa beramal seperti dia. Semangat seperti itu awalnya, belum disembah memang. Akan tetapi berubah generasi ke generasi berikutnya, dibisiki terus oleh iblis. Akhirnya apa? Akhirnya mereka sembah. Akan tetapi kata Allah, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, akan tapi ingin mendekatkan diri kepada Allah. Artinya gini. Jadi mereka menganggap menyembah berhala itu atau patung-patung yang mereka sembah itu sebenarnya untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi aslinya mereka tidak menyembah itu, kata mereka. Akan tapi membuat perantara atau disebutkan sebagai minta syafaat saja, minta perlindungan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu alasan mereka. Kemudian berikutnya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara ala unas mutafarriqin fi ibadatihim minhum may ya'budul malaika wa minhum may ya'budul anbiya was salihin wa minhum may ya'budul asjar wal ahjar wa minhum may ya'budul syams wal qamar. Bahwasanya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat manusia pada saat itu, pada masa beliau, mereka menyembah berbagai macam jenis sesembahan. Jadi bukan satu jenis yang dihadapi oleh Rasulullah SAW itu pada masa mereka itu, pada masa Rasulullah. Ada menyembah malaikat, ada menyembah nabi, ada menyembah orang soleh, ada menyembah pohon, ada menyembah batu, berbagai macam jenis. Menyembah matahari, menyembah bulan, berbagai macam jenis yang didakwahi oleh Rasulullah SAW. Artinya ya kawan, bahwasanya kesyirikan itu banyak jenis. Nyembah malaikat itu juga bagian dari kesyirikan. Nyembah nabi, ada orang nyembah nabi, ada. Nabi Isa disembah. Kemudian menyembah orang soleh. Lata itu orang soleh. Awalnya orang soleh. Awalnya mereka hanya untuk motivasi, akhirnya mereka sembah. Ya'uq, Nasro, CS itu juga disembah. Kemudian nyembah matahari, nyembah bulan, udah jelas, sampai sekarang pun masih ada. Ya kan? Makanya kita dimakruhkan sholat saat kapan? Matahari mau terbit dan matahari mau tenggelam. Karena orang-orang itu biasanya menyembahnya saat itu. Coba kalau ada orang-orang yang nyembah matahari, itu biasanya pas matahari mau terbit itu mulailah mereka bakar kayu atau apa nggak tahu lah. Nah itu makanya kita dimakruhkan sholat pada saat itu. Nah itu jenis yang ternyata pada masa Rasulullah itu sudah banyak jenis sesembahan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kemudian berikutnya adalah anna musyriki zamanina aghlas asyirkan minal awwalin. Lianna al-awwalin yusyrikuna fil rakha wa yukhlisuna fi shiddah wa musyrikuna zamanina syirkum daiman fil rakha wa shiddah. Yang keempat ini akan kita jelaskan lagi karena kemarin belum selesai ya. Bahwasanya orang musyrik zaman kita sekarang justru kadang mereka itu lebih parah daripada orang musyrik zaman dahulu. Orang musyrik zaman sekarang atau orang berbuat syirik zaman sekarang, kesyirikan zaman sekarang kadang lebih parah daripada kesyirikan zaman dulu. Kenapa gitu? Orang syirik zaman dulu tuh hanya di waktu lapang saja. Kalau saat sempit, saat terjepit, mereka tuh minta kepada Allah. Itu kalau zaman dahulu ya. Orang pada zaman dahulu syiriknya itu kalau di masa dahulu itu saat mereka bahagia, saat mereka senang, mereka disitulah buat syiriknya. Nyembah berhala, nyembah patung ini itu dan sebagainya. Akan tetapi saat mereka terjepit, contoh sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa iza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah wa lamma najaw ilal bari a'radtum wa kana al-insanu kafura. Ketika mereka ditimpa kesulitan, contoh umpamanya berlayar di lautan. Di tengah laut itu enggak kelihatan daratan, tiba-tiba kapal itu katakanlah datang badai, ombak yang tinggi, badai yang begitu kencang. Di situ kan enggak ada mereka yang bisa membantu mereka. Lautan enggak nampak, apalagi di tengah malam kan.
Mereka di situ sibuk berdoa kepada Allah. Tuh. Artinya apa? Saat terjepit mereka berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Saat seperti itu kondisinya. Di tengah laut ada badai yang kencang, ombak yang tinggi. Sampan dulu kan nggak seperti zaman sekarang. Zaman sekarang mungkin ada pemecah ombaknya, bahkan mungkin safety-nya lebih lah ketimbang zaman dulu. Zaman dulu kan cuma kapal layar, ya kan? Jadi kalau sempat ada badai, itu bisa terbalik. Jadi mereka sibuk berdoa kepada Allah. Sibuk, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkanlah kami. Walamma najahum ilal barri, ketika mereka diselamatkan oleh Allah sampai ke daratan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah. Nah, itu kesyirikan zaman dahulu. Dalam ayat yang lain, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka berlayar dengan kapal mereka di lautan, mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas, dengan khusyuk mereka. Falamma najahum, ketika mereka diselamatkan oleh Allah di daratan, mereka kembali berbuat syirik. Nah, artinya di sini jelas sekali ayatnya. Kemudian disebutkan juga dalam ayat yang lain, banyak nih sebenarnya. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibah farihu biha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan kalian di darat maupun di laut. Artinya kita bisa berjalan sekarang di darat, di laut, apalagi sekarang sudah ada di udara. Zaman dulu mungkin belum ada di udara. Itu Allah lah yang membuat kita sampai kepada tujuan. Di darat ini Allah yang membuat kita sampai kepada tujuan. Maka banyak orang tidak sampai kepada tujuan. Benar tak? Baru tengah jalan kadang terjadi kecelakaan, meninggal. Ya, sering kita temukan, sering. Itu udah diragukan lagi, sering. Pesawat gitu juga, sering juga. Dan sampai kepada tujuan pesawatnya hilang kontak, jatuh. Bahkan jenazahnya pun tidak ditemukan sampai sekarang, ada juga. Itu di udara. Di laut juga ada. Titanic, kan jelas tuh kapal yang terbesar pada masa itu, tidak sampai juga ke tujuan. Belum lagi speedboat daerah-daerah perairan kita ini. Banyak nggak sampai tujuan. Dialah Allah yang memperjalankan kalian itu, yang membuat kalian sampai ke tujuan Allah. Syukuri itu. Makanya salah satu doanya apa? Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin, dan seterusnya. Allah yang memperjalankan kita itu. Yang membuat kita sampai ke tujuan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, hatta idza kuntum fil fulki, sehingga ketika kalian sampai di kapal, kalian berjalan dengan mulus, anginnya pun baik. Kan kalau zaman dulu kan kapalnya masih kapal layar pakai angin. Anginnya bagus, artinya normal lah anginnya. Farihu biha, mereka gembira. Ya sama lah kita naik mobil mulus saja. Sampai ke tujuan gembira kan. Apalagi sekarang musim libur, bawa anak liburan, kan. Naik pesawat pergi ke Malaysia, kan, pergi ke Saudi, sampai tujuan bahagia. Akan tetapi kata Allah, farihu biha ja'at harihun 'asif wa ja'ahumul mawju min kulli makan wa dhannu annahum muhita bihim. Akan tetapi ketika sesuatu yang sangat mengerikan, umpamanya kalau di laut ada ombak yang besar, tinggi, kemudian angin kencang dari segala arah, wa dhannu annahum muhita bihim, dan mereka menyangka mereka akan digulung oleh ombak tersebut. Maka mereka berdoa kepada Allah. Sama lagi naik pesawat, kan diumumkan cuaca tinggal bagus, sehingga pesawat oleh-oleh itu sibuk berdoa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan sebagainya. Naik kendaraan itu juga, ya Allah, ya Allah. Intinya kalau ada sesuatu yang genting, sibuk berdoa. Benar tak? Sibuk berdoa, khusyuk doanya. Nah, lain anjaitana minha, jika engkau selamatkan kami dari perkara genting ini ya Allah, kami tidak akan berbuat syirik. Tapi ternyata setelah Allah selamatkan mereka kembali berbuat syirik. Wal'iyadzubillah. Itu zaman dulu. Zaman dahulu itu mereka berbuat syirik di kondisi lapang. Kondisi mereka dalam keadaan tidak berbahaya. Akan tetapi di saat genting-genting mereka
khusyuk berdoa kepada Allah. Itu zaman dulu. Amma musyriku zamanina, akan tetapi kesyirikan zaman kita sekarang, fasyirkuhum daim. Kesyirikan mereka itu terus menerus. Mau kondisi lapang, mau kondisi sempit, mereka tetap berbuat syirik. A'udzubillah, berlindung kepada Allah, firraha wa fisyiddah. Zaman sekarang ini terjadi kesyirikan itu baik dalam kondisi lapang, kondisinya bahagia, maupun kondisi sempit. Contoh, kalau sakit, ada kondisi sakit genting, mulailah suruh pakai benang 3 warna, pakai. Orang dulu tidak mau, dia malah justru dalam kondisi genting itu mentauhid kepada Allah, khusyuk kepada Allah. Zaman sekarang kondisi genting, suruh datang ke dukun, pergi, suruh pakai ini, pergi, suruh biar rumahnya aman, suruh pakai penangkal jin, pakai, macam-macam. Artinya apa? Kondisi genting justru kadang malah banyak berbuat syirik. Balla alahum fi syiddah asyaddu syirkan, minhum fi raha. Akan tetapi kata Syekh ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini, Masya Allah nih, beliau melihat kondisi lapangan langsung. Kondisi lapangan langsung dia melihat ternyata yang terjadi zaman sekarang kesyirikan itu justru dalam kondisi sempit, dalam kondisi genting mereka malah berbuat syirik ketimbang dalam kondisi lapang. Wa hadza yadullu, dan ini adalah nyata bagi wal iyazbillah ala syiddati ta'aqulihim bi mu'azzimihim wa ma'budihim. Dan ini adalah tentang sudah ketergantungan akal mereka terhadap apa yang mereka agungkan, apa yang mereka sembah. Artinya apa? Otaknya, pikirannya itu sudah terikat dengan itu, kepada sesuatu yang mereka sekutukan itu. Wa hadza wal masyhur 'anil musyrikin min muntasibin lil Islam. Dan ini yang lebih naiknya lagi, yang lebih memalukan lagi, mereka yang melakukan ini adalah orang yang menisbahkan dirinya adalah orang Islam. Perhatikan, kalau orang dulu Abu Jahal, Abu Lahab, umpamakan mereka memang dirinya musyrik, udah kafir itu. Dia enggak menamakan dirinya Islam, bahkan dia menganti terhadap Islam. Akan tetapi keantiannya dia terhadap Islam, dia tetap dalam kondisi genting, dia tetap percaya Allah telah menciptakan langit. Maka Allah katakan, "Wala in sa'alta man khalaqas samawati wa la yaquluna Allah." Kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Musyrik. Yang lebih anehnya sekali, katanya, yang lebih aneh sekali, dia menamakan dirinya Islam, KTP-nya Islam, kakaknya Islam, keluarganya Islam, akan tetapi dia justru berbuat syirik. Nah, itu lebih aneh lagi. Kalau dulu buat syirik, dia jelas dia tidak mau menamakannya dengan Islam, kan justru anti dengan Islam, kan. Nah, ini yang lebih aneh lagi katanya zaman sekarang ini. Masya Allah, berarti beliau ini memang kaji lapangan dia, memang survei lapangan. Kenyataannya di masyarakat seperti itu. Kenyataannya di masyarakat seperti itu. Dia mengaku dirinya Islam, dia di KTP-nya Islam, di identitasnya Islam, kakaknya Islam, bahkan dia mau saya adalah orang Islam, akan tetapi dengan nyatanya dia malah berbuat kesyirikan dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Contoh, terjadi kecelakaan, patah tulang. Kadang malah pergi ke dukun. Ya, sebenarnya diurut kalau tidak ada unsur syirik nggak masalah sih. Tapi kadang ada pula pakai mahar. Ada, sampai sekarang masih ada dan masih hidup orangnya. Jadi kalau ada yang patah, nak berurut sama dia harus ada mahar. Serahkan mahar dulu baru mau. Nah, sebenarnya kalau memang nak urut orang, udah urut aja lah. Urut, umpamakan. Tapi kalau zaman sekarang kan sudah ada dokter. Real loh. Ketika ada yang patah, apalagi patahnya begini. Nah, kalau patah begini mungkin masih bisa diurut. Kesikip umpamakan. Tapi kalau udah patahnya begini, tidak akan bertemu diurut. Tidak akan menyatu dia. Kalau makanya nanti kalau dia pun tumbuh memang nempel ya, tapi nggak kuat. Kemudian nanti panjangnya tidak akan sama itu. Apalagi kalau usia anak-anak. Nyata itu, nyata sudah diurut memang. Coba di scan balik. Apa namanya? Ronsen. Di ronsen. Tengok nanti hasilnya. Sekarang justru itulah yang lebih ya lihat ilmiah gitu.
Ya diurut bisa juga, cuma kalau diurut itu paling kalau begini patahnya, umpama kan, mungkin masih bisa diurut lah. Nah, tapi tetap belum tentu keamanan. Siapa tahu ada serpihan di sini. Makanya masya Allah zaman sekarang tuh sudah ilmiah. Oke. Akan tetapi terjadi zaman sekarang kalau ada yang patah bawa ke tempat urut, yang lebih aneh kalau dia pakai mahar pula. Sebenarnya nggak masalah ya kalau mau urut-urut obat-obat herbal ya boleh-boleh aja. Akan tetapi yang perlu diperhatikan ada nggak mahar persyaratan ketika berobat, atau ada nggak bacaan jampi-jampi yang lain selain ayat Al-Quran ataupun hadis yang sahih, doa yang dibacakan. Ini perlu diperhatikan. Sebab anda pernah pergi berurut, awalnya memang auzubillahi minasyaitonirrajim. Awalnya itu. Habis itu dibacanya, anda tanya, apa baca dia Pak? Bapak ya. Enggak bisa sembarang belajar ini, nuntut ilmu ini, kan? Setengah malam, kemudian usia kamu ini belum cocok. Dia sudah curiga dah. Ya namanya ilmu tuh enggak ada istilah batasan usia. Enggak ada istilah ini waktunya enggak pas, enggak ada. Nah, kalau dalam WC nuntut ilmu iyalah enggak pas waktunya. Tapi apa? Ini artinya pernah gitu. Pernah kita temukan yang semacam itu. Masih ada sampai sekarang. Dia ada habis itu, padahal kita urut-urut apa aja kan. Kena habis itu enggak datang lagi. Pas kita tanya, apa baca Pak? Enggak mau dia jawab. Ya kalau pas kita baca doa bawa ayat Quran, orang bertanya, ini ayatnya, surah ini. Dia jelas, selesai. Ada lagi yang kita temukan pakai syarat. Ada syaratnya harus ayam hitam. Kenapa harus ayam hitam Pak? Kan intinya untuk dimakan. Kan ayam putih banyak sekarang. Ayam dinas kan murah lagi kan. Ini harus ayam hitam pula. Ada juga. Kemudian harus ada cincin besi. Besi dapat ada juga. Artinya kalau udah seperti ini alamat akan kesyirikan. Alamat. Ya memang kita untuk memvonis bulan dan bulan itu harus kita pastikan dulu. Tidak boleh suudzon. Artinya kita hanya menghukumi yang zahir. Tapi kalau ada tanda-tanda seperti ini biasanya mengarah kepada kesyirikan. Bisa belum? Bisa. Baik, insyaallah akan kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan. Karrafidah wa yuzkaru anhum annahum fi syiddah aktsar istighatsah bi Ali wal Husain radhiyallahu anhuma wa kadzalikal kuburiyun. Seperti orang-orang Rafidah, bahwasanya mereka bahkan meminta kepada Ali dan Husain. Ya orang-orang Syiah berarti. Dalam kondisi sempit bahkan mereka minta kepada Ali dan Husain. Ya gimana bisa beristighasah dengan yang sudah wafat. Begitu juga orang-orang yang mengagung-agungkan kuburan. Sampai sekarang masih ada mengagung-agungkan kuburan. Bahkan ada di daerah kami ada cerita kawan, ini kebetulan kawan pula nih. Dia sempat apa pula itu. Jadi ada kuburan orang tua yang meninggal ini spesial menurut mereka. Jadi mereka bawa sesuatu, ada bawa ayam kampung, bawa rokok, bawa apa gitu, apalah istilah sesajian atau apa. Kebetulan kawan ini waktu itu security, jadi ditangkap dia ayam orang tua. Dia cerita, tangkapnya ayamnya, diambilnya, dia kan dibawa ke situ, mungkin untuk sajian kamu kuburan itu kan, ada bawa kue, bawa apa gitu kan, diambil sama dia. Masya Allah nih kawan cerita. Artinya mereka menganggap ada yang spesial di kuburan ini, mungkin karena dia memiliki apa gitu kan. Masya Allah nih. Artinya ada, zaman sekarang ada gitu. Padahal orang mati itu tidak usah pakai pakai orang awam aja lah. Udah mati, apa yang bisa? Tengok mati, tengok di rumah itu, apa yang bisa dia perbuat? Tidak ada yang bisa diperbuat. Jangankan menolong orang lain, untuk menyelamatkan dirinya aja nggak bisa. Kalau dia bisa menyelamatkan diri sendiri, udah hidupkan aja dirinya sendiri. Ngapain mati kan sendiri dalam kubur? Ini untuk menyelamatkan dirinya enggak mampu. Makanya Allah mengatakan apa? Wa idza balaghatil hulqum
Kalla idza balaghatit taraqiyah wa qila man raq. Kata Allah, idza balaghatit taraqi. Taraqi artinya apabila sampai nafas ya tenggorokan atau bahasa kita ini sekaratul maut. Maka kata Allah, man raq. Man raq. Raq itu ada dua tafsiran. Satu, siapa yang kalau orang nak mati itu, coba siapa yang bisa menyelamatkan? Itu satu tafsiran pertama. Kalau orang mau mati, kalau orang sudah sekaratul maut, coba siapa yang bisa menyelamatkan? Dokter spesialis pun tidak bisa. Spesialis apa gitu? Katakanlah spesialis jantung, spesialis paru, spesialis saraf umpamanya, spesialis otak atau apa gitu. Tidak ada yang bisa. Maka Allah kata man raq. Coba siapa yang bisa menyelamatkan kalau orang sudah mau mati itu? Tidak ada yang bisa. Spesialis manapun, dokter manapun tidak ada yang bisa. Dokter itu pun sendiri pun mati dia. Karena zaman Covid kan, dia spesialis paru. Dia juga mati. Man raq kata Allah. Man raq. Itu tafsir pertama. Tafsir yang kedua, man raq artinya adalah ternyata malaikat tukang cabut nyawa itu kalau bahasa kitanya bahasa Indonesia apa? Besian. Bahasa Indonesia apa? Besian itu gini. Apa bahasa Indonesianya? Entela yang cabut, yang satu entela apa bahasa Indonesia itu? Saling nolak-nolak masing-masing malaikat. Ini katakanlah ini Ismail. Malaikat mencabut nyawa itu kan bukan satu dia. Malakul maut itu bukan satu, ya kan? Banyak. Sama dengan malaikat penjaga surga bukan satu dia. Malaikat penjaga neraka bukan satu, banyak. Malaikat pengatur rezeki, malaikat penjaga nyawa juga banyak, bukan satu. Maka dikatakan kepada mereka, kata Allah, man raq. Siapa yang mau mencabut? Bahasa Indonesia apa tadi ya? Ada orang mau meninggal ya. Ini malaikat banyak. Katakanlah ada 10 malaikat. Nah, siapa di antara kalian yang mau cabut? Dari 10 orang ini ditanya, siapa yang di antara kalian yang mau cabut nyawa? Kalau orang soleh gampang cabutnya, karena rohnya itu wangi. Bahkan mudah cabutnya. Seperti inilah kira-kira. Kata ada air yang dari apa namanya tuh? Kalau dulu tuh kantong air terbuat dari kulit ditumpahkan ini. Gitu mudahnya ruhnya keluar kalau orang soleh. Mudah sekali keluarnya. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Mudah keluarnya. Seperti air keluar, mudah, lembut, tidak ada kesakitan. Sementara kalau orang berdosa, baunya itu busuk, lebih busuk dari bangkai. Makanya malaikat itu nak mencabut tuh, tidak mau dia, bangkai, busuk lagi. Siapa yang mau cabut? Yang satu, jangan anak. Kalau kita lah kira-kira, jangan anak, ini baunya busuk nih, sudah busuk, payah pula lagi cabutnya. Bagaikan benang, di situ ada besi yang berkarat, dalam gumpalan benang dicabut. Susah cabutnya. Bisa tercabut tapi benangnya putus-putus. Ya, coba umpamanya ada durian dalam guni. Payah ngambilnya kan? Durian dalam guni kan lengket ya, susah cabutnya. Jadi kalau orang berdosa itu susah mukulnya, cabutnya. Makanya malaikat man raq, siapa di antara kalian yang mau mencabut? Tapi kalau orang soleh, udah saya lah, kira-kira gitu. Ini penafsir yang kedua. Makanya kata Allah, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kalau kamu melihat orang-orang zalim, orang-orang yang banyak dosa, saat mereka mau mati itu, malaikat basitu aydihim, mukul-mukul wajahnya. Kalau misalnya, keluar. Malaikat. Cuman kita nggak nampak. Kondisi mereka seperti itu nggak nampak. Cuma Allah kabarkan. Cuman mereka mengalami. Akhriju anfusakum. Keluar roh kalian, keluar. Pukul. Susah keluarnya. Al-yawma tujzauna 'adzabal hun. Ma kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Kata Allah lagi, wa idza balaghatil hulqum
wa antum hina idzin tanzurun. Apabila ruh balaghat al-hulqum ar-ruh wa idza balaghat ar-ruh al-hulqum, apabila ruh sampai di hulqum, wa antum hina idzin tanzurun, kamu melihat mereka terbaring. Tapi apa yang mereka alami kalian enggak lihat. Mereka dalam kondisi ketakutan, mereka dalam kondisi bahagia, kalian enggak tahu dia. Karena dalam hadis itu macam-macam, ada kondisinya berseri-seri. Kalau orang soleh meninggal, malaikat sejauh mata memandang mereka sudah duduk di hadapan dia. Malaikat putih-putih sejauh mata memandang duduk. Jadi dia sebelum dicabut nyawanya dia sudah gembira dulu, karena yang dilihatnya yang bagus-bagus. Maka saat dicabut nyawa ada terasa dia, karena dia sudah diperlihatkan sesuatu yang indah. Sementara kalau orang berdosa, orang-orang musyrik, orang kafir, maka diperlihatkan juga malaikat tapi hitam-hitam, malaikat yang seram-seram, mungkin penjaga neraka, mungkin dikirim ke apa, seram-seram. Jadi mereka sebelum dicabut nyawa mereka sudah ketakutan dulu. Sudah itu saat ruh itu keluar dari tubuh, malaikat kalau orang soleh belum sempat malaikat cabut ini keluar sudah diambil sama Allah, mengirim dua malaikat utusan membawa kain kafan dari surga, membungkus ruh tersebut, dibawa ke langit. Wangi apa ini? Ini wangi bulan bin bulan. Mau didaftarkan ke langit. Kenapa? Wa ma adraka ma illiyin. Kitabun marqum yashhadul muqarrabun. Al-illiyun tempat catatan orang-orang soleh. Registrasi dulu ruh yang keluar nih. Nah, saat dibawa ke langit, wangi apa ini? Ini wanginya bulan bin bulan, disebut nama bapaknya. Dibawa ke atas, registrasi. Takkan baru kembalikan ke alam barzah. Namun kalau orang soleh, orang kafir dicabut juga ruhnya tapi susah, baunya busuk sekali, sehingga saat mau registrasi ke atas mereka penjaga, bau apa ini, busuk sekali, ini ruhnya Fulan bin Fulan, disebut nama bapaknya. Maka setelah sampai di atas, oh saya nggak kenal nama si Fulan ini, karena malaikat penjaga langit itu kan kita registrasi langit 1 buka, langit 2, langit 3 sampai kepada Iliyun. Akan tapi kalau orang berdosa, orang kafir, sampai langit lapisan pertama, ini ruh bau siapa nih? Kok busuk kali bau ini? Bau Fulan bin Fulan, disebut nama bapaknya. Saya nggak kenal Fulan ini, karena dia nggak pernah mendengar doanya, nggak pernah keluhannya kepada Allah, nggak pernah puasanya, nggak pernah store ke langit. Maka dilemparkan sijjin. Dilemparkan sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Apa? Sijjin, tahu sijjin? Kan ada surat apa? Wa ma adraka ma sijjin. Sijjin itu adalah catatan orang-orang kafir, orang-orang berdosa di bumi paling bawah, catatan amalnya, catatan registrasi ruh orang tersebut. Kalau orang soleh Iliyun. Nah, artinya di sini orang-orang yang musyrik tersebut, orang-orang yang meminta pertolongan kepada orang mati, ini secara akal nggak bisa diterima, karena mereka menyelamatkan diri aja nggak bisa, apalagi bantu orang lain. Kalau bisa menyelamatkan diri, ya tentu lebih mengutamakan menyelamatkan dirinya daripada menyelamatkan orang lain. Ya, mati itu sakit. Wa inna lil mauti lasakarat, kata Nabi. Sakar itu sakar sampai saking dahsyatnya sakit itu. Sakar, sukar, mabuk. Jadi memang mati itu sakit. Sedangkan organ tubuh salah satu saja kurang berfungsi, berapa kita tanggung sakit? Contoh, ginjal kurang berfungsi. Jangan tidak berfungsi, kurang berfungsi aja, badan udah sering demam. Benar enggak? Sering sakit-sakitan. Itu baru satu organ yang tidak berfungsi, yang kurang mungkin. Baru satu organ, udah berapa kita alami sakitnya itu. Gigi sakit, buat tengok. Cuma gigi sakit, satu gigi aja. Kadang nggak berfungsi gigi, masya Allah sakitnya. Jantung nggak berfungsi, tengok. Kurang berfungsi aja udah orang sakit jantung, sakit. Hati yang sakit, paru-paru yang sakit, napas susah. Gimana mengalami sakit? Itu baru satu jenis organ saja kurang berfungsi aja sakit. Apalagi peralihan dari berfungsi ke tidak berfungsi, itu lebih sakit lagi. Peralihan dari berfungsi ke tidak berfungsi.
Mati itu kan proses tidak berfungsinya organ tubuh lagi. Jantung sudah mulai tidak berfungsi, hati sudah mulai tidak berfungsi, ginjal sudah mulai tidak berfungsi, paru-paru semuanya sudah mulai tidak berfungsi. Itu gimana mengalami sakitnya? Cuma kita nggak melihat kondisi orang sakarat itu. Apa yang dialami kita nggak bisa melihat. Karena mungkin ada hikmah di balik itu. Sengaja Allah tidak memperlihatkan. Mungkin tidak sanggup kita mungkin melihatnya. Kalau melihat kondisi itu. Sakitnya bukan main, Masya Allah. Sebab kita pun mengalami. Kita pun di dunia ini sudah mengalami. Mungkin ada yang kurang berfungsi aja lah. Mungkin kita demam. Demam itu kan salah satunya apa? Karena ada yang di lambung kita atau di usus kita mungkin kurang bekerja dengan baik. Sehingga kadang kurang berfungsi. Sehingga menyebabkan penyakit. Tuh, kalau sudah mulai sakit, udah mulai gak enak badan. Kalau udah demam, coba. Gimana kita merasakan sakit? Batuk kenapa? Paru-paru kurang normal berfungsi sistem pernapasannya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia main sakitnya. Hidung tersumbat, gimana rasanya? Hidung tersumbat itu. Nah, kalaulah orang yang mati itu bisa memberikan manfaat, tentu lebih utama dirinya. Dia selamatkan. Kemudian wa zakar Syekh rahimahullah fi kashfi syubhat wajhan akhar min ghalis syirk mutaakhirin wa huwa anna al-awwalina yad'una ma'allah unasan muqarrabin 'inda Allah imma anbiya wa imma awliya wa imma malaika aw yad'una ashjaran aw ahjaran muti'atan lillahi wa laysat 'asiyah. Bahkan zaman sekarang orang kadang malah mengagungkan orang-orang manusia, ada yang mengagungkan nabi, malaikat, ada yang meminta kepada batu, pohon-pohon dan berbagai macam mereka lakukan itu, menyembelih kepada selain Allah dan seterusnya. Wa ahlu zamanina yad'una ma'allah unasan min afsakin nas. Bahkan zaman sekarang, manusia zaman sekarang justru lebih fasik daripada sebelumnya kalau dilihat dari bentuk kesyirikannya. Waladzina yad'unahum humul ladzi yahquna anhumul fujur min az-zina was-sariq wa tarkus shalah wa ghairi dzalik. Waladzina yataqiduna fi shalah au alladzi la ya'si. Yang terjadi zaman sekarang ini lebih kompleks lagi, lebih banyak lagi jenisnya zaman sekarang. Ya walaupun mungkin ada bentuknya syirik besar, ada bentuknya syirik kecil, macam-macam. Akan tetapi terjebak juga kepada kesyirikan zaman sekarang. Bahkan yang lebih apa? Dia merasa tidak berbuat syirik, itu yang lebih berbahaya. Dia merasa tidak bersalah. Makanya orang berbuat syirik ini sebenarnya, orang berbuat syirik ini dia yang lebih, kalau orang mencuri, orang berzina, dia pasti akan merasa dia bersalah. Cobalah kalau dia mencuri, pasti akan merasa bersalah. Ya kan? Artinya dia tahu itu salah. Ya kan? Apalagi kalau sudah ketangkap sama polisi, tahu dia itu salah. Berzina umpamanya, apalagi sempat terjadi hamil, tahu dia itu salah. Dan dia merasa bersalah. Tapi kalau berbuat syirik banyak yang enggak merasa bersalah. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Dia merasa enggak apa-apa. Kan hanya ikhtiar. Nah, itu yang terjadi kadang. Banyak, Anda sempat berdialog karena ada orang pas nikah, pas lagi bersanding, tiba-tiba kesurupan. Kesurupan itu kan. Nah, coba ruqyah, alhamdulillah sudah mulai tenang. Dia bersanding lagi, kejadian lagi, mulai lagi kesurupan tadi. Akhirnya calon mertuanya yang kesurupan ini dicarinya dukun, suruh pakai benang 3 warna. Nah, sampaikan jangan pakai ini bilang kan. Malah marah-marah dia. Kami kan ikhtiar juga. Ikhtiar. Tengok bahasanya bagus. Ikhtiar. Bahasanya bagus, kami ikhtiar juga. Kami minta sama Allah juga. Ini sebab aja ini. Apakah pernah terjadi pada masa lalu? Pernah. Ada sahabat yang memakai itu juga, gelang atau benang 3 warna, benang berapa warna. Penting dia memakai. Apa kata Rasulullah? Inzaha fa in mutta ma aflahta abada. Lepaskan kata Rasulullah. Jika kamu mati dalam keadaan memakai ini, kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Berarti sudah terjadi pada masa dulu.
Cuman zaman sekarang mungkin warnanya divariasi mungkin, atau jenis benangnya atau apa. Ini pernah terjadi. Akhirnya apa? Ya udah, Anda nggak apa lagi, nggak nurut. Padahal ini Anda kasih buku zikir pagi petang, baca aja ini, insya Allah aman. Kan? Cuman mertua yang kesurupan ini dibawa pula dukun. Dukun katanya sakti pula tuh, katanya. Ya udah kalau itu udah enggak urus lagi. Artinya enggak ya biar kita udah sampaikan. Marah-marah pula apa orang itu kan kami ikhtiar juga. Dan ada juga kejadian kasus dia tunangan, cewek ini tunangan, namun belum nikah lagi sudah mulai mukul-mukul cowoknya, akhirnya diselesaikan pertunangannya. Akhirnya cowoknya ini main dukun ya, main sihir, kesurupan lama itu kan sampai malam. Saya coba ruqyah. Akhirnya alhamdulillah mulai tenang sampai 2 malam. Tapi malam berikutnya pergi ke daerah Jambi, daerah mana? Katanya dukun di sana ampuh, sakti. Itu pakai itu. Jadi pesan dukun tuh katanya jangan dilawan pakai ayat. Itu kata orang tuh, kata orang tuanya. Pesan apa nih Pak? Pesan tukang obat nih jangan dilawan pakai ayat, tambah ngamuk dia katanya kan. Memang ngamuk dia kalau dibacakan ayat. Tambah ngamuk, ya udahlah Pak, ikut balik lah. Tidak boleh lawan pakai ayat. Justru seharusnya kita bagaimana membacakan ayat itu supaya jika ada jin yang masuk, mudah-mudahan keluar kan gitu. Ini nggak boleh pesan. Ini udah jadi pertanyaan besar bagaimana? Jangan lawan pakai ayat. Ya kalau ayat dilawan pakai ayat mungkin tidak boleh. Ini melawan kesyirikan, melawan sihir dengan ayat ya tidak masalah, kita bacakan ayat-ayat umpamakan kayak yang ruqyah. Kesurupan memang kesian pula nengok orang apa perempuan ini. Pokoknya ngacau itu. Memang melawan macam-macam lah. Ya itu teh kena dibilangnya jangan lawan pakai ayat, ya udah kita nggak mau ngurus lagi. Artinya di sini, ikhwan, zaman sekarang kok masih ada yang seperti itu. Ada yang datang kepada itu. Makanya kesyirikan zaman sekarang kadang-kadang malah lebih berbahaya. Dalam kondisi sempit semacam itu, udah kesurupan, malah datang ke dukun. Zaman dulu kalau kondisi sempit tidak mau dia, doa kepada Allah. Oke. Nah, kalau dalam kondisi bahagia seperti apa? Ya itu tadi yang mungkin walaupun mungkin tidak ada yang syirik besar, ada syirik kecil macam-macam. Ada yang curhat di medsos, ada yang mengupdate status saya sedang tahajud, sedang menangisi dosa di hadapan Allah, macam-macam. Itu bentuk dari apa? Gambaran dari kesyirikan. Walaupun itu besar atau kecil, Allah a'lam. Yang jelas ketika dia sudah menampakkan kepada orang lain, ria itu kan agar dilihat orang. Artinya ketika dia ingin aktivitas dia beribadah kepada Allah ingin diketahui oleh orang banyak, ya sudah masuk kategori syirik, walaupun mungkin ada yang syirik kecil macam-macam. Termasuk umpamanya kalau kita haji ingin mendapat tambah gelar H agar orang tahu saya ini sudah haji, hati-hati. Rawan juga terjebak kepada kesyirikan. Zaman now tengok, zaman now banyak yang pakai gelar H itu. Apa maksudnya kalau supaya tak orang lain tahu? Coba, ada nggak? Jelas itu tujuannya supaya orang lain tahu bahwasanya dia sudah haji. Padahal ini ibadah. Nah, makanya mudah-mudahan insyaallah Allah selamatkan kita. Ya, jangan sampai kita aktivitas ibadah kita itu diketahui oleh tujuan kita diketahui oleh orang lain. Tujuan cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Adapun ketika kita beribadah ternyata orang lain tahu dengan sendirinya, ya udah biarin. Tapi kita tidak sengaja memberitahu orang atau tidak menjadi tujuan agar ibadah kita diketahui oleh orang lain. Kemudian wasyah yuridul musyrikin minal muntasibin ila Islam karrafidha was-sufiyya wal-quburiyya alladzina ittakhadhu ba'd al-qubur awthanan yahujjuna ilaiha wa yatufuna biha wa yastaghithuna bi ahliha min qurbin wa min bu'din wa fi syada'id. Saya menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik sekarang yang menisbahkan dirinya, mengatasnamakan dirinya sebagai orang Islam, akan tetapi banyak mereka yang menyembah kuburan atau mengagungkan kuburan,
Kemudian bahkan mereka menganggap kuburan itu spesial, jadi dia harus jauh-jauh datang. Ada katanya di Medan, kuburannya nggak tahu juga tempatnya. Jadi ini cerita kawan juga. Ada katanya siapa itu. Jadi orang pergi ke situ gitu dari luar Sumatera. Coba apa hubungannya? Orang luar Sumatera pergi ke daerah, maksudnya luar Sumatera Utara, bahkan ada dari tempat lain pergi ke kuburan itu karena katanya ini levelnya tinggi keimanannya. Ada. Apa faedahnya? Oh, saya ingin mendoakan. Ya udah, doakan, tidak harus ke situ. Di mana aja tempat Anda berada. Allahumma filil muslimin wal muslimat, selesai. Kita dianjurkan ziarah kubur, betul ada. Akan tetapi ketika menganggap kita sampai kepada pergi jauh-jauh sampai kepada safar hanya untuk itu tidak boleh. Hanya untuk yang tidak ada spesial. Berbeda kita kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ziarah ke sana, makam syuhada. Artinya di sana sebenarnya bukan untuk itu aja. Orang asalnya umroh atau haji hanya karena sudah sampai itu akhirnya ke sana juga. Oke. Tapi kalau orangnya kita tidak tahu, tidak kenal, bagaimana cuman kata orang ini kuburan ini spesial, terus itu yang berbahaya. Kita sudah tahu Rasulullah SAW bagaimana mulianya, kita berziarah ke Masjid Nabawi, itu memang ada spesialnya memang, dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat di Masjid Nabawi sekian ribu pahalanya, makanya kita sana. Akan tetapi sesuatu yang tidak spesial, kita tidak boleh menghabiskan biaya, mengorbankan waktu hanya untuk itu, tidak boleh. Wala tasuddur rihal, jangan kalian mengeluarkan modal banyak sungguh-sungguh untuk melakukan safar kecuali ke 3 tempat, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Itu boleh, silakan. Umpamanya habis biaya sampai puluhan juta umpamakan. Tapi kalau tempat-tempat yang tidak spesial disebutkan dalam hadis, kita tidak boleh seperti itu. Fa'alal muslim ayakhaf al-syirk. Hendaklah orang Islam itu takut terhadap kesyirikan. Wa yas'al rabbah, dan memohon kepada Allah ayyasimahu minhu kullah. Hendaklah dia memohon kepada Allah, mohon perlindungan dari syirik ini. Inilah yang kita bilang tadi. Nabi Ibrahim saja, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar diselamatkan dirinya dan keturunannya dari kesyirikan. Rasulullah SAW juga begitu. Pertanyaannya, apakah kita sering berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita dari kesyirikan? Ini perlu kita ulang-ulang doa. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik, baik yang aku ketahui maupun yang tidak aku ketahui. Ini doa bagus. Kita berlindung kepada Allah karena kadang banyak syirik-syirik itu yang tadi kita sebutkan, orang merasa tidak syirik. Kalau orang berzina dia tahu itu salah. Orang mencuri dia tahu itu salah. Orang membunuh dia tahu itu salah. Tapi orang berbuat syirik banyak merasa dia itu benar. Sementara dia tidak tahu kebenaran itu dari mana, kebenaran seperti apa, tidak memiliki standar. Nah, kalau standarnya Allah dan Rasul, oke, tidak masalah. Ini kadang hanya standarnya menurut akal, menurut bulan bin bulan. Ini yang perlu kita hati-hati. Oke, baik. Kita selesai berarti tentang qawaidul arba', kaidah mengenal kesyirikan. Insyaallah berikutnya mungkin tentang kaidah ushulus sittah. Udah belum? Ushulus sittah. Belum? Berarti berikutnya mungkin ushulus sittah ya. Insyaallah ushulus sittah atau kasfus syubhat boleh juga. Kasfus syubhat artinya menyingkap keraguan-raguan. Syubhat itu sesuatu yang ragu, sesuatu yang abu-abu. Yang abu-abu ini disingkap sedikit biar tahu apa itu. Dan ini bahaya memang, syubhat ini. Bahaya. Ulama dahulu seperti Ibnu Sirin itu saking takutnya dengan syubhat ini, ketika ada orang ingin membacakan ayat di hadapan dia tahu orang ini penyebar syubhat, ingin bacakan ayat di hadapan dia nggak mau dengar, bahkan tutup telinga. Apa kata kawannya? Wahai musyrik, kenapa ente orang mau baca ayat-ayat ente tutup telinga? Saya nggak menjamin hati saya ini bisa aman dari syubhat, maka saya lebih baik tidak dengar syubhat daripada saya mendengar sehingga nanti masuk ke dalam hati susah keluar. Paham? Artinya ulama dahulu itu tabi'in khawatir dia mendengar syubhat itu. Kalau ada orang menyampaikan syubhat, dia lebih baik tutup telinga
daripada dia mendengar. Sebab apa? Kalau dia dengar masuk ke dalam hati, mau keluarnya payah. Oke. Nah, makanya memang kasfu syubhat ini bagus juga. Insyaallah mungkin. Tapi memang kalau membahas kasfu syubhat ini bagusnya sudah belajar qaidul arba, usulul salasah, pembatal Islam sudah kan? Usulul salasah, qaidul arba, usulul sittah kalau sudah belajar nih baru masuk syubhat. Karena syubhat ini ya namanya abu-abu. Kalau tidak memiliki basic yang kuat rawan. Oke? Allah a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi ada yang bertanya lewat grup itu, ada WA masalah korban tadi insyaallah sudah terwakili lah ya. Masalah korban. Apa lagi? Apa? Doa nyembelih korban. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar sudah. Memang ada hadis hadza min Muhammad wa ali Muhammad. Inilah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Untuk korban bismillah menyembelih maksudnya kan? Menyembelih korban ya bismillah, samillah kemudian bertakbir. Ucapkan bismillah kemudian bertakbir. Ada juga hadis menyebutkan inilah dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Artinya mungkin makanya karena Rasulullah itu korban sendiri dia. Korban sendiri makanya inilah dari Muhammad dan dari keluarga Muhammad. Dan ayat wa min ummati Muhammad dan dari umat Muhammad. Makanya Rasulullah SAW berkorban, dia sendiri yang menyembelih, dia sendiri yang menekan dengan kakinya, kemudian dia sembelih sendiri. Makanya kalau bisa sendiri ya sendiri nggak apa-apa. Kalau sembelih sapi bisa sendiri juga nggak apa-apa. Onta kalau onta mungkin bisa sendiri dia. Karena onta itu sembelihnya di sini dia. Beda dengan sapi. Jadi ibaratnya nah, kalau onta, oke. Kalau onta itu di sini disembelih. Disunahkan diikat satu kaki. Diikat. Sembelihnya sini. Kalau onta, makanya posisinya boleh berdiri. Kadang berdiri aja dia kan. Karena kepalanya panjang, lehernya maksudnya bukan kepalanya. Jadi di sininya disembelih. Kalau sapi sapi kan pendek lehernya. Maka ini telinga, mana telinga itu? Ini ya. Kira-kira seginilah dari apanya? Dari dagunya. Berarti sekitar sini dia. Jadi kira-kira seginilah dari ininya. Berarti di sininya. Beda kalau onta di sini dia. Sembelih. Nah, bisa sendiri kalau onta. Namun pisau orang Arab itu tajam. Sak, adalah selesai itu. Lawata. Ya sebenarnya sekali itu yang lebih bagus itu sekali itu memang sap itu kan. Cuman memang pisau kita ini jarang yang tajam-tajam. Berkali-kali baru ada biar tidak menyiksa dia. Kalau onta itu sekali aja, pak, langsung habis ininya, tumbang onta. Kalau sapi ya kadang-kadang lehernya apa namanya ini kan panjang kalau jawi itu. Apa namanya itu? Dan apa sininya lah. Kulit yang bagi sini kan enggak panjang, mungkin susah juga kalau pisau kita ini sekali. Dan sebenarnya kan enggak tahu cara aja mungkin. Kalau tahu cara mungkin bisa aja sekalian. Yang penting kan 3 yang harus diputuskan. Ini selang ini kemudian urat sini sama urat sini. Udah. Putus 3 kata aman itu selesai itu. Ya, baca bismillah kemudian takbir. Allah. Oke. Baik, cukupkan insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.